Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wang Dong ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk, lalu berkata, "Jiwa bela diri keduaku adalah Palu Hao Tien." Setelah mendengar kata-kata Palu Hao Tien, Guru Wang Yan berdiri kaget dari sofa sebelum Yu Hao bahkan sempat bereaksi. "Apa? Palu Hao Tien? Itu sebenarnya Palu Hao Tien? Kamu berasal dari Sekte Hao Tien?" Wang Dong mengangguk dan menjawab, "Ya, mengapa?" Guru Wang Yan tertawa getir. "Pantas, Sekte Hao Tien dulunya sekte teratas di benua. Kalau dipikir-pikir, itu memiliki hubungan yang agak dekat namun rumit dengan akademi kita. Tapi saat Sekte Tang jatuh, Sekte Hao Tien jelas menyembunyikan diri dari dunia lagi. Jika tidak salah, murid langsung harus memiliki nama keluarga Tang. Mengapa nama keluargamu Wang?" Wang Dong mendengus dan berkata, "Ini rahasiaku. Aku tidak bisa memberitahu kalian berdua. Apa yang salah jika nama keluargaku adalah Wang? Mewarisi Palu Hao Tien berarti bahwa aku adalah bagian dari Sekte Hao Tien. Selain itu, Sekte Hao Tien tidak benar-benar menyembunyikan diri dari dunia." "Tidak heran," gumam Guru Wang Yan. "Jiwa bela diri kedua Yu Hao adalah es pamungkas. Kamu cocok dengannya karena kamu memiliki alat serangan paling kuat di benua. Aku benar-benar menantikan keterampilan fusi jiwa bela diri lainnya antara kalian berdua. Aku menyarankan agar kalian berdua mencoba memadukan Palu Hao Tien dan Kalajengking Giok Es terlebih dahulu. Ini adalah dua jiwa bela diri yang belum digunakan dalam keterampilan fusi kalian. Setelah itu, kalian berdua harus mencoba menggabungkan Palu Hao Tien dan Mata Roh, serta Kalajengking Giok Es dan Dewi Kupu-Kupu Cahaya. Guru Wang, mungkinkah 3 atau bahkan semua 4 jiwa bela diri untuk bergabung bersama pada saat yang bersamaan?" Yu Hao tiba-tiba bertanya. Guru Wang Yan melompat kaget dan buru-buru berkata, "Tidak, jangan pernah mencoba itu. Setidaknya tidak sekarang." Tidak mudah mengatakan apa yang akan muncul dari situasi seperti itu, namun keterampilan fusi jiwa bela diri menyebabkan menipisnya kekuatan. Setelah mencoba fusi tingkat seperti itu, kedua kekuatan kalian dapat habis bahkan jika kalian berhasil. Agar aman, lakukan saat mencapai 6 cincin. Selama kalian berhasil dengan salah satu dari 3 kombinasi yang aku usulkan, akan ada perubahan ekstra dalam strategi kalian untuk tahap terakhir turnamen. 3 putaran sudah selesai. Di babak round robin, kita juga telah bertemu pesaing terkuat kita di grup kecil kita, yaitu Akademi Zitian. 4 putaran yang tersisa juga tidak akan terlalu sulit bagi kita. Khusus untuk kompetisi besok, Ling Luo Chen sudah pulih dari cedera dan dapat berpartisipasi. Setelah 1 ronde lagi, Ma Xiao Tao dan Dai Yu Heng juga akan pulih. Dengan kembalinya 3 anggota tim resmi ini, tidak akan terlalu sulit bagi kita, setidaknya selama tahap turnamen round robin. Kalian berdua harus berpikir tentang bagaimana bisa melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri yang baru. Yu Hao berkata, "Guru Wang Yan, kami akan melakukan yang terbaik, namun tolong rahasiakan ini untuk kita." Guru Wang Yan mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Aku bahkan mungkin tidak akan membiarkan kalian menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri baru kalian bahkan jika berhasil. Bagaimanapun, kalian akan memikul tanggung jawab menangani turnamen Akademi Shrek dalam waktu 5 tahun." Yu Hao berkata, "Guru Wang Yan, dapatkah Anda memberi saya pisau ukir setan? Saya seorang guru jiwa tipe spiritual. Ketika aku menawar untuk pisau pahat itu, aku merasa ada kaitan khusus denganku. Aku yakin itu tidak akan membahayakanku." Guru Wang Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa. Kalian berdua adalah kebanggaan akademi. Bahkan jika hanya ada sedikit bahaya, aku masih harus menjauhkanmu darinya."
belum terlambat bagimu untuk mencoba menggunakannya di bawah bimbingan gurumu di sekolah senjata roh ketika kita kembali ke akademi. Kamu tidak mungkin membuat alat jiwa saat ini, bukan? Yuhao tidak berdaya dan hanya bisa melupakan keinginannya untuk mendapatkan pisau ukir setannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada guru Wang Yan, Yuhao dan Wang Dong kembali ke kamar Yuhao dengan penuh semangat. Namun mereka tidak mungkin mencoba keterampilan fusi jiwa bela diri baru sekarang. Mereka baru saja melepaskan Golden Road kemarin dan tubuh mereka belum pulih sepenuhnya. Jika mereka tidak pada kondisi puncak, kecil kemungkinan fusi jiwa bela diri untuk berhasil. Selanjutnya Yuhao sudah menghabiskan seluruh energinya. Karenanya prioritas mereka sekarang adalah untuk pulih. Saat Haodong Power dimulai, mereka memasuki kondisi kultivasi dengan sangat cepat. Dalam hati mereka merindukan penciptaan keterampilan fusi jiwa bela diri baru mereka. Keesokan harinya, awan suram memenuhi langit. Putaran demi putaran turnamen duel benua telah dilakukan sampai kemarin. Putaran ketiga turnamen sudah berakhir. Hanya ada 1 atau 2 tim yang berhasil memastikan kemenangan beruntun sempurna di setiap kelompok mereka. Dengan hasil dari 3 putaran pertama kompetisi, situasinya jauh lebih jelas. Dan tim yang membangkitkan perdebatan paling banyak masih merupakan akademi top di benua ini, yaitu Akademi Shrek. Hari ini, penampilan keempat Akademi Shrek di babak round robin akan dimulai, namun tidak ada yang tahu apakah mereka akan berpartisipasi hari ini, dan jika mereka melakukannya apakah mereka akan menang pada akhirnya. Dengan pertarungan terakhir kali, sulit untuk mengatakan apakah Akademi Shrek memiliki cukup banyak orang untuk putaran berikutnya. Lebih jauh lagi, dapatkah mereka menciptakan keajaiban yang sama? Jika mereka melanjutkan ke babak berikutnya, bisakah mereka memenangkan pertandingan hari ini dengan tim mereka yang kelelahan dan terluka? Penonton telah memenuhi arena. Mereka ingin melihat penampilan fenomenal lain dari Akademi Shrek, atau kekalahan Akademi Shrek yang putus asa dan tak berdaya. Ini adalah pertama kalinya ada hujan sejak awal kompetisi, dan tidak ada keraguan bahwa tim akan melanjutkan kompetisi dalam hujan. Mereka datang. Seseorang berteriak ketika para penonton, para peserta dan siswa lainnya berbalik ke arah terowongan masuk. Rombongan peserta dari Akademi Shrek ada di sini. Mereka datang. Bebe sebagai pemimpin tim, pemimpin seluruh anggota, Echaito, Jiang Nanan, Yuhao, Wang Dong, dan seorang gadis muda yang terlihat berusia sekitar 20 tahun muncul dari terowongan. Hanya 6 orang yang akan mewakili Akademi Shrek dalam kontes hari ini. Xiao Xiao dan Susansi tidak ada karena Xiao Xiao telah terluka parah dan vitalitas Susansi telah rusak. Susansi perlu memulihkan diri setelah memar vitalitasnya. Meskipun cedera Xiao Xiao sudah stabil, tidak mungkin dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi untuk saat ini. Ada lapisan perak pada luka-lukanya. Dia sekarang berada di batas peringkat 30 dan berada di ambang menjadi penatua jiwa. Begitu dia menerobos, yang harus dia lakukan adalah mendapatkan cincin jiwa lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Xiao Xiao tetap di hotel untuk pulih dan berkultivasi pada saat yang sama. Gadis dengan ekspresi dingin yang berjalan di belakang adalah Ling Luochen, yang merupakan master dengan jiwa bela diri tipe S. Bahkan jika ada orang yang akrab dengan peserta dari Akademi Shrek di kompetisi sebelumnya yang mengenal Ling Luochen sedikit dan jarang. Pubertas telah mengubah penampilan gadis ini. Tim Akademi Teknik Kekaisaran Ryu memiliki reaksi terbesar setelah melihat penampilannya. Alis Marulang berkerut saat dia bergumam apakah mereka akhirnya mengirim anggota tim resmi. Jika aku ingat, tim mereka di kompetisi ini terdiri dari 10 orang. Ini adalah penampilan pertama seseorang di luar tim cadangan. Beruang yang tidak mengatur taktik atau strategi apapun ketika mereka memasuki ruang istirahat. Karena kinerja luar biasa 7 monster Shrek di babak terakhir, Beruang yang telah sepenuhnya melepaskan otoritasnya dan menyerahkannya kepada Bebe. Bebe tidak terluka parah dan hanya sedikit lelah. Dia sudah pulih setelah 2 hari istirahat.
dengan bantuan jiwa bela diri Blue Light Intern Dragon dan fisik seorang master jiwa naga suci emas. Alih-alih duduk, BB berdiri di depan rekan-rekannya dan berkata, lawan kita hari ini berasal dari Akademi Changning dari kota Starlo. Dapat dikatakan bahwa mereka sedang bertempur di kandang mereka. Meskipun kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Akademi Zitian, mereka tidak lemah dan mereka memiliki raja jiwa. Aku akan memutuskan urutan pertempuran. Wasit dengan cepat tiba di panggung dan mengumumkan undian. BB menampilkan sentuhan keberuntungannya lagi dan jelas bahwa keberuntungan ada di pihak Shrek hari ini. Mereka mendapat hasil pertempuran kelompok dan itu yang terbaik. Ketika BB akan turun dari panggung setelah undian, pemimpin tim dari Akademi Changning berseru, tampaknya tugas mengalahkan Akademi Shrek telah jatuh kepada tangan kita. BB meliriknya dan melengkungkan mulutnya sama seperti rebung di pegunungan. Mulut yang tajam dan kulit yang keras, tetapi kosong di dalam. Saat dia berbicara, dia sudah turun dari panggung. Para tim Shrek mendengar kata-kata ini di ruang istirahat. Hecha itu marah. Sepertinya semua orang ingin menggertak Akademi Shrek. Kita pasti akan memberi mereka pelajaran nanti. Pada saat ini, Ling Luochen berdiri dan melangkah ke sisi BB. Dia menurunkan suaranya dan berkata, apakah mereka benar-benar berpikir kita tidak memiliki kemampuan? Serahkan pertarungan kelompok ini padaku, BB. Biarkan Yu Hao dan aku ikut ronde ini. Aku akan membuat mereka membayar harga untuk tindakan keterlaluan mereka. BB ragu-ragu. Hanya kalian berdua, kakak senior ini. Ling Luochen merendahkan suaranya lagi dan berkata, aku tidak pernah bercanda tentang kehormatan dan kemuliaan Akademi Shrek. BB merenungkan pilihan sejenak, lalu mengangguk baik. Berhati-hatilah. Ling Luochen menunjuk Yu Hao dan berbisik sesuatu di telinganya. Yu Hao mengangguk berulang kali sebelum mengikuti Ling Luochen ke panggung kompetisi. Ketujuh anggota tim Akademi Changning telah bergerak cepat ke panggung setelah undian. Formasi sudah diatur dan orang yang berdiri di garis depan adalah pemimpin tim mereka. Wasit sedikit bingung karena dia hanya melihat dua anggota dari Akademi Shrek di atas panggung. Ini pertarungan kelompok. Akademi Shrek ini bukan pertarungan 2-2-3 atau apapun itu. Tolong ajak anggota lain ke atas panggung, jika tidak mereka akan dianggap kalah di babak ini. Ketua tim Akademi Changning tertawa. Akademi Shrek benar-benar mengecewakan. Membuat kesalahan rendahan seperti ini ketika sedang stres. Dia menghela nafas. Sungguh berita buruk bagi reputasi Akademi nomor 1 di benua ini. Ayo bersiap, nak. Kami tidak akan kalah di babak ini. Ling Luochen berkata dengan jelas, kami hanya membutuhkan dua orang untuk pertempuran kelompok ini. Wasit sedikit terkejut. Apakah benar-benar hanya kalian berdua? Ling Luochen menganggukkan kepalanya. Akademi Changning sedikit bingung juga. Apakah mereka terlalu sombong atau mereka bersiap untuk mengakui kekalahan? Salah satu peserta di sampingnya berkata, kupikir lebih mungkin mereka mencoba mengakui kekalahan. Mereka terkuras di putaran terakhir. Saya belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Mereka hanya memiliki dua orang di atas panggung. Apalagi yang bisa dilakukan selain berusaha untuk mengakui kekalahan? Ketujuh anggota tim Akademi Changning sepertinya setuju dengan argumen ini. Ini adalah turnamen benua dan mereka menolak untuk percaya kedua orang di atas panggung akan dapat menantang mereka dengan cara apapun. Wasit mendengar diskusi mencolok mereka dan alisnya berkerut. Dia berkata dengan suara serius, mundur, kalian semua bersiaplah untuk pertempuran. Wasit tidak setuju dengan penilaian mereka. Sebagai orang bijak yang kuat, dia bisa merasakan riak menakutkan kekuatan jiwa yang datang dari tubuh Ling Luochen. Jelas bahwa dia setidaknya seorang raja jiwa dari Akademi Shrek. Dengan demikian, dia setidaknya 30% lebih kuat daripada raja jiwa dari akademi lain. Bagaimana bisa Akademi Shrek hanya mengakui kekalahan? Ling Luochen sudah mundur ke ujung panggung, sementara Yu Hao berdiri di belakangnya. Ekspresinya biasanya dingin, tetapi sekarang wajahnya sangat dingin, sedingin es sehingga menakutkan. Itu bahkan sedikit pucat.
Dia adalah anggota tim resmi dari Akademi Shrek. Dia tidak memiliki temperamen yang meledak-ledak seperti Ma Xiaotao, tetapi kebanggaan jauh di dalam hatinya tidak berbeda dengan kebanggaan yang dimiliki anggota Shrek lainnya. Dia tidak akan pernah menerima penghinaan yang diderita oleh Akademi Shrek. Pertandingan dimulai. Semua anggota tim Akademi Changni segera melepaskan jiwa bela diri mereka masing-masing. Sulit untuk menyangkal alasan di balik keterlaluan mereka. Selain pemimpin tim mereka yang adalah Raja Jiwa, 6 lainnya adalah leluhur jiwa. Selanjutnya, pemimpin tim mereka memiliki kombinasi optimal 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 1 jiwa hitam. Ini adalah alasan dari kesombongannya. Ling Luochen melepaskan jiwa bela dirinya juga. Dia juga memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 1 hitam. Yu Hao memiliki 2 cincin jiwa putih di belakangnya seperti biasa. Tidak ada yang tahu tingkat sejati cincin jiwanya, bahkan rekan-rekannya. Ling Luochen mengangkat tangan kanannya dan berseru, "Ayo kita mulai." Cincin jiwa pertama menyala, tongkat es muncul di tangannya, dan udara di sekitarnya langsung menjadi dingin. Dia secara alami berbicara pada Yu Hao. Yu Hao melangkah maju dan menutup matanya saat dia menekan kedua tangannya ke punggung Ling Luochen. Segera, mata Ling Luochen berubah lebih dingin saat aura yang tak bisa dijelaskan mulai keluar dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia secara langsung menyalurkan cincin jiwa kelimanya yang hitam. Dan dia mulai memancarkan cahaya yang menekan saat warna cemerlang terpancar keluar. 7 anggota tim lawan terkejut. Wanita gila itu menggunakan keterampilan jiwa 10.000 tahun secara langsung. Semuanya berhati-hati. Pemimpin tim mereka mengutuk dengan suara rendah. Dia segera melepaskan keterampilan jiwanya saat dia bersiap untuk melawan. Dari sudut pandangnya, keterampilan jiwa dengan efek yang luas seperti ini tidak akan terlalu kuat. Jika bisa menahannya, mereka akan melakukan serangan balik. Bagaimanapun, mereka menang kekuatan dalam jumlah. Namun dia segera melihat sesuatu yang membuat tatapannya berhenti. Wasit yang dengan cepat bergerak menjauh dari pusat arena tiba-tiba tersandung. Kemudian wasit yang sial berubah menjadi patung es. Dia membeku dalam posisi mundur. Apa yang terjadi? Sebelum orang-orang dari Akademi Changning dapat bereaksi, mereka semua merasakan dingin yang sangat dingin pada saat yang sama. Pandangan mereka mulai kabur. Sementara mereka masih sadar jiwa bela diri mereka, kekuatan jiwa, dan bahkan keterampilan jiwa mereka membeku di es dan salju. Dalam sekejap ada 8 patung di arena. Ling Luochen menarik kembali tongkatnya dan menoleh ke Yu Hao dan berkata, "Pergilah, tendang mereka semua. Ingat, gunakan hanya kakimu dan bukan tanganmu." Bajingan bermulut kotor ini tidak pantas dengan rasa hormat seperti itu. Jantung Yu Hao seperti tidak berdetak. Dia berpikir, para senior dari halaman dalam begitu kuat. Strategi yang baru saja digunakan Ling Luochen sangat sederhana. Dengan bantuan Yu Hao, serangan elemen esnya telah berubah menjadi es pamungkas. Dan kemudian dia menggunakan keterampilan jiwa kelimanya. Ditambah dengan es pamungkas Yu Hao, bahkan jika lawannya adalah Raja Roh, dia tidak akan bisa melarikan diri selama lebih dari 10 menit. Ini adalah aspek menakutkan dari jiwa bela diri pamungkas. Para hadirin dan para perwakilan dari berbagai sekolah semuanya tercengang. Saat Yu Hao berjalan melewati wasit yang malang, esnya pecah dan wasit bisa melepaskan diri, namun seluruh tubuhnya menggigil. Dia sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi pada akhirnya dia menekan kata-katanya yang kemungkinan adalah merupakan peringatan untuk tidak memukul para wasit. Jika sage jiwa 7 cincin bisa dibekukan dalam jangka waktu tertentu, apa yang bisa dikatakan pada Raja Roh? Selanjutnya, pertempuran menjadi adegan di mana Yu Hao menendang 7 patung es tim melawan. Wasit juga sudah pulih dari menggigil. Dengan kaget, dia menatap Ling Luochen yang sudah menarik jiwa bela dirinya dan menyatakan, pemenangnya adalah Akademi Shrek. Seluruh hadirin terpana. Ling Luochen menggunakan keterampilan manipulasi esnya yang kuat untuk memberitahu seluruh hadirin bahwa Akademi Shrek masih nomor 1 di benua. Mereka adalah Akademi Shrek yang tak terkalahkan. Wajah para siswa dari Akademi Kekaisaran Ryu tampak membeku.
mereka seperti kehilangan kemampuan berpikir. Di babak awal kompetisi, tidak peduli betapa menariknya Akademi Strike berjuang, tidak peduli seberapa kuat keinginan mereka, tim persiapan tetaplah adalah tim persiapan. Dengan mereka memiliki begitu banyak kesulitan melawan serangan dari Akademi Zitian, Marulong kapten mereka percaya bahwa kemenangan pada akhirnya akan menjadi milik mereka. Namun Ling Luochen muncul hari ini. Dia mampu mengendalikan semua lawannya dalam sekejap mata. Memang lawan mereka ceroboh ketika berhadapan dengannya, namun apa yang mengejutkan mereka adalah wasit yang sage jiwa 7 cincin dibekukan olehnya juga. Meskipun wasit hanya membeku selama 5 detik dan dia belum melepaskan jiwa bela dirinya, itu adalah bukti keterampilan jiwa 10.000 tahun Ling Luochen adalah sangat kuat. Ketika Ling Luochen dan Yu Hao meninggalkan arena, yang lain dari Strike saling menatap. Mereka tahu kekuatan Master Jiwa Sedingin Es ini, yang adalah anggota tim resmi. Ling Luochen mampu memaksimalkan kekuatan unsurnya sendiri dengan bantuan es pamungkas Yu Hao. Namun kekuatan keterampilan jiwanya yang 10.000 tahun juga sama menakutkannya. Keterampilan dengan cakupan luas adalah yang paling sulit dikendalikan. Guru Wang Yan menghela nafas lega dan tubuhnya tampak santai. Dengan kembalinya Ling Luochen, Strike mendapatkan kembali statusnya sebagai tim yang kuat. Sebagai guru yang bertanggung jawab atas tim ini, tekanan terhadapnya telah sangat berkurang. Ma Xiaotao dan Da Yuheng akan segera kembali juga. Putaran mendatang akan lebih mudah bagi mereka. Seperti sebelumnya, tim dari Akademi Strike tidak berlama-lama di Starlo Plaza. Setelah kompetisi, mereka dengan cepat kembali ke hotel untuk beristirahat. Semua orang mendiskusikan kontrol unsur Ling Luochen dengan penuh minat. Topik panas hari ini adalah bagaimana melawannya. Babak round robin memasuki babak keempat, yang juga merupakan fase pertengahan. Strike berada di grup pertama yang terdiri dari 8 tim. Setiap tim harus ambil bagian dalam 7 putaran kompetisi untuk menyelesaikan satu siklus. Dalam 3 putaran berikutnya, Akademi Strike tidak menemui lawan yang menjadi ancaman serius bagi mereka. Mereka berada di garis kemenangan. Setelah 2 ronde yang terdiri dari pertarungan maut 1 lawan 1 dan pertempuran kelompok, mereka mampu mengalahkan lawan mereka. Akhirnya mereka dapat muncul sebagai pemenang dalam grup mereka dengan 0 kerugian. Semakin dekat ke babak eliminasi yang kejam. Tanpa diduga, tim lain yang dapat maju ke babak berikutnya dari grup mereka adalah Akademi Zitian, yang telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi mereka sebelumnya. Ma Xiaotao dan Da Yuheng sekarang sudah sepenuhnya pulih dari cedera, namun mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi round robin. Mereka bahkan tidak turun ke arena. Ini adalah bagian dari strategi Guru Wang Yan, menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Akan sangat bermanfaat bagi putaran kompetisi selanjutnya. Dalam beberapa hari ini, Akademi Strike menerima banyak kabar baik. Xiao Xiao kurang lebih sudah pulih sepenuhnya. Dan setelah pertempuran yang sulit itu, dia mampu menembus batas peringkat ke-30-nya. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah cincin jiwa ketiga. Setelah mengalami banyak pertempuran yang sulit dan sesi kultivasi tanpa henti, Yu Hao dan Wang Dong keduanya mengalami peningkatan 1 peringkat dalam kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa Wang Dong sekarang di peringkat 32, sementara Yu Hao di peringkat 28, membawanya selangkah lebih dekat dengan peringkat 30. Yang bahkan lebih menyenangkan adalah eksperimen mereka dengan keterampilan fusi jiwa bela diri. Namun mereka tidak tahu berapa tingkat keberhasilan mereka, hanya Guru Wang Yan yang tahu itu. Setidaknya mereka telah bereksperimen dengan 3 kombinasi lainnya, dan mereka mampu mencapai terobosan saat mereka mencoba 3 kombinasi ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.